26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawal sesudah makan, lalu ia berkata, cawal ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawal ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat menyanyi dari nyanyi KPR nomor 252 Sikalu Cinu Gantongan. Tuhan sendiri telah menentukan perjamuan kudus itu sebagai peringatan akan Dia. Marilah kita tujukan pikiran kita kepada Yesus sambil mengingat bahwa Ia telah disuruh oleh Bapanya ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa dari permulaan sampai akhir hidupnya. Ia telah menanggung sengsara pedih sehingga ia berdoa kepada Bapanya di surga, ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawal ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang Engkau kendaki. Ia harus habis minum cawal itu dan harus diikat supaya kita dilepaskan. Ia dihukum mati supaya kita yang bersalah ini dibebaskan di takhta penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia ditinggalkan oleh Allah supaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh-Nya. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya pada waktu ia berkata sudah selesai dan menyerahkan nyawanya. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Setiap kali kita makan roti dan minum air anggur dalam perjamuan Tuhan sebagai peringatan akan Dia, kita menerima ini sebagai suatu tanda materai kasih setianya kepada kita, sehingga kita memperoleh ketentuan dalam iman bahwa Ia sendiri telah menyerahkan tubuhnya, menumpahkan darahnya di atas kayu salib, supaya kita diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. Hal itu benar ketika kita melihat roti dipecah-pecahkan, anggur ditumpahkan, lalu kita makan dan minum sebagai peringatan akan Dia.
Itulah arti perjamuan kudus yang kita rayakan kali ini. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah selesai mengadakan penyucian dosa oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Sesudah itu, ia naik ke sorga, dari mana ia telah mencurahkan rohnya yang kudus, agar supaya kita dapat hidup dengan dia dalam persekutuan yang benar. Lagi pula, dia dapat menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita katakan bukan saja dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Jemaat menyanyi dari di KPR 425 mau Yesus maka hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon supaya dalam perayaan perjamuan kudus di hari Natal ini Engkau bekerja lewat kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati kami semua yang ada kali ini, agar kami menyerahkan diri kami dengan penuh percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kenyangkanlah, segarkanlah hati kami dalam perjamuan ini. Kuatkanlah kami agar kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kepada kami iman percaya yang teguh bahwa Engkaulah Bapa yang sangat pemurah, tidak menghendaki kami binasa. Karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami dapat penghiburan dalam memikul salib karena Engkau, bahkan menyangkal diri kami. Kiranya kami selalu mempertaruhkan pengharapan kami kepadamu, baik dalam sukacita maupun dalam duka cita, sambil menanti kedatangan-Mu yang kedua dalam terang kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat menyanyi dari nyanyian di KPR nomor 233 Elo Perbilahan. Maka
Supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Janganlah kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, tapi arahkanlah iman percayamu kepada Dia yang sudah menyerahkan tubuh dan darahnya di kayu salib untuk ampunan dan keselamatan kita orang-orang berdosa. Karena itu marilah meja perjamuan kudus anak domba Allah telah tersedia bagimu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Layaklah kami untuk menerima anggur dan tubuh sebagai simbol roti untuk kami nikmati dalam persekutuan perjamuan dengan sesama kami dan dengan. Amin. Roti yang kami pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah kamu semua. Dan makanlah kamu semua. Ingatlah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk ampunan orang-orang yang berdosa. Cawan minuman pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah kamu sekalian. Dan minumlah. Ingat dan percayalah, darah Tuhan kita Yesus Kristus sudah tertumpah untuk keselamatan dan pengampunan kita
orang-orang. Dengarkanlah bagian firman Tuhan Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku ia tidak pernah akan lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku ia tidak pernah akan haus lagi." Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kembalilah ke tempat semula dengan membawa damai dan sejahtera dari Tuhan kita. Amin. Sorga lihatlah, kerinduan kami ada duduk dalam perayaan perjamuan kudus ini. Sebab kami adalah orang-orang berdosa. Layakkan kami Tuhan dalam iman percaya menerima roti dan air anggur yang ada simbol tubuh dan darah-Mu di dalam perayaan perjamuan ini. Amin. Roti yang terpecah belah ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah kamu sekalian. Dan makanlah kamu. Ingatlah, tubuh Tuhan kita Yesus sudah terpecah belah untuk ampunan dosa-dosa kita. Cawan minuman pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah kamu sekalian. Dan minumlah. Ingatlah, darah Tuhan kita Yesus sudah tertumpah di atas kayu salib guna keampunan kita, orang-orang yang berdosa. Dengarkanlah bagian Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah
dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Karena itu sedang mematikan, kembalilah ke tempat semula dalam damai sejahtera Tuhan.